Hai teman-teman semuanya sejagat raya seluruh dunia. Halo semuanya. Perkenalkan, Nama gue Daniel Resia di Permana. Panggilannya Dani atau Resi. Gue di sini sebagai Ketua Pemuda GKJ Pondok Gede kepengurusan tahun 2022 sampai 2024. Sibukan gue sekarang kerja. Kerja. Halo guys, perkenalkan, nama gue Wida Kristianti. Di Komisi Pemuda ini gue sebagai wakil ketua atau wakil dari Daniel Resi. Saat ini kegiatannya mencari nafkah, bekerja untuk apa yo? Untuk masa depan. Yang jelas. Sakit banget nih guys. Dapat apa kita ini? Kayak kita dapat wangsit nih guys. Sini itu buka, coba lu pegang, gue yang buka ya. Ini kita kayak MC di nikahan nggak sih? Tapi sambil duduk. Duduk. Coba dibuka. Gue taruh sini nih, Yes. Wih, dapat hati, coy. Cie, hati ayam. Waduh, berat. Ini buat lo. Yes, gue. Ini gue ambil satu ya, coba kita lihat. Ada. Wow. Ada pertanyaan ternyata ya. Isinya pertanyaan. Ini kita diinterogasi nih kayaknya nih. Ini kayaknya gue akhir-akhir deh nih. Mana kalau gue tukar? Boleh nggak ditukar? Boleh ya. Oke. Nah, oke deh. Ini Oke, baru siapa dulu nih yang mau ngomong? Ladies first, ayo Res duluan. Ladies first, sorry ya. Oke, gue dulu yang ngomong ya. Yes. Pertanyaan pertama. Tema apa yang dibawa dalam kepengurusan ini? Tema ya. Untuk tema sendiri kita nggak ada tema khusus buat pemuda, belum ada. Namun yang pasti kita mengikuti tema gereja tahun ini yang berbunyi, apa Wid? Terus berubah namun tetap setia. Jadi, oke, itu tema kita. Yes. Terus ini ada pertanyaan selanjutnya. Gue dulu kali ya? Iya boleh. Ya, sekalian ya. Yes, boleh. Apa harapan buat pemuda GKJ Poge? Waduh, udah masuk harapan aja ya. nih. Dari awal udah ngasih harapan. Oke, nggak apa-apa. Emang berharap tuh kadang penting. berharap di awal-awal. Iya. Jadi apa, Wid? Kalau gue berharap supaya seluruh program kerja yang kita rencanain dapat berjalan dengan lancar, dan pastinya pemuda-pemudi gereja Pondok Gede ini bisa kembali aktif dan mau untuk ikut serta dalam berbagai macam kegiatan di gereja. Oke, mungkin lu ada harapan sendiri, Wid? Harapan gue yang pastinya di saat ini semoga pandemi cepat berakhir, supaya kita juga bisa bersama-sama beribadah di gereja, kita bisa bersama-sama berkegiatan di gereja tanpa harus kita social distancing. Jadi kita kembali seperti dulu. Kita adain Bible Camp, retreat, yaitu yang kita rindukan sebenarnya di saat-saat masa pandemi ini. Benar. Itu deh harapan kami. Oke, itu 2 pertanyaan buat gue. Ya. Sekarang lanjut, Wid. Oke, pertanyaan selanjutnya. Siapa aja sih pengurus pemuda sekarang? Siapa ajanya ini ya? Rame nih sebenarnya nih untuk kepengurusan. Coba gue sebutin nih. Boleh. Dari ketua ada gue sebagai ketua Daniel Resi, kemudian ada wakil gue Wida. Yes. Ada sekretaris Blesita, ada bendahara itu Karisa. Kemudian ada Si ibadah, koordinatornya itu ada Cikal, kemudian stafnya ada Vanuel, ada Grace, Sheila, ada Audrey Serafina, ada Gaby. Udah ya? Yes, udah ya? Udah. Itu aja, oke. Udah, jangan nambah itu aja. Lanjut, ada divisi acara dan kesehatan. Itu koordinatornya ada Ais sebagai koordinator, kemudian di bawahnya ada Lintang, ada Yosi, ada Obet. Yes, betul. Dan ada Siapa Bimo lagi? Yang jauh di sana. Oh iya, jauh jadi lupain aja lah. Bercanda, Balik Bim. dong, Bim. Oke, lalu ada seksi apa lagi? Yang 2 lagi? Ada divisi kesehatian. Bukan ya? Oh, pemerhati. Pemerhati. Doa dan pemerhati. Doa dan pemerhati. Sebutin, Wid.
Pemerhati itu ada Jordan sebagai koordinator, ada Mbak Sari, ada Mbak Sukma, dan ada Audrey ada siapa lagi ya? Bagas, kebalik, ada Bagas di pemerhati. Udah ya? Sepertinya udah. Begitu. Oke, Lalu lanjut ada divisi apa Humas. lagi? Humas. Nah, ini sebenarnya humas ini divisi baru di kepengurusan. Sebelum-sebelumnya memang tidak ada humas. Tapi akhirnya di tahun ini, di kepengurusan ini kita adakan humas. Nah, humas ini dikoordinatorin oleh Amanda. Lalu ada teman-temannya juga. Di humas itu ada Andit, ada Miracle, ada Bagus, dan ada Barina. Dan satu lagi nih guys, yaitu Jeremy. Itu dia teman-teman humas, dan perkenalkan tadi kami sudah menyebutkan itulah teman-teman pengurus kami di tahun 2022 sampai 2024. Oke. Sip. Oh, masih ada lagi nih. Ada? Wah, ini agak panjang juga nih. Coba sebutkan tugas masing-masing divisi itu apa aja sih? Wah. Oke, ada 4 divisi. Pertama divisi ibadah. Ya. Tugas divisi ibadah tentu saja merencanakan dan menjalankan program kerja yang berhubungan dengan ibadah seperti ibadah pemuda, PA dan lain-lainnya. Ya. Kemudian ada acara. Divisi acara dan kesehatan. Dari namanya udah kelihatan ya, mereka bertugas membuat acara untuk Komisi Pemuda di luar yang berurusan dengan Contohnya ibadah. apa tuh contohnya? Contohnya adalah acara ini dihandle oleh Sesi acara dan sesi kesehatan. acara dan kesehatan. Kemudian nanti ada berbagai macam lagi nih, itu bisa dilihat di mana yuk? Di sosial media kita tentunya. Yes, betul. Lanjut, ada divisi doa dan pemerhati. Nah, doa dan pemerhati ini memang dikhususkan untuk teman-teman yang sekiranya membutuhkan doa khusus, ya seperti teman-teman yang sakit, atau teman-teman yang sedang berduka cita, atau teman-teman yang butuh support dari kita, dari teman-teman semuanya. Nah, itu tugas dari doa dan pemerhati. Lalu contohnya juga mungkin ada yang bencana alam. Nah, seperti itu, yang contoh-contoh seperti itu adalah tugas dari doa dan pemerhati. Lalu apa lagi? Ada humas. Oke. Humas ini yang kita tahu pemuda itu kan punya Instagram. Nah, sosial media kita itu ada Instagram. Nama Instagramnya Youth GKJ Poge. Nanti ada di deskripsi ya. Teman-teman yang belum follow, coba di follow. Coba diikuti setiap ada kegiatan, setiap ada informasi. Itu adalah dari tugas humas. Ya, mereka adalah membagikan, men-sharing apa aja sih informasi dari Komisi Pemuda, apa aja nanti kegiatan Komisi Pemuda lewat sosial media Instagram. Nah, itu mereka yang bikin-bikin konten nih. Mereka bikin konten, mereka mendesain konten di Instagram biar lebih apik ya, biar lebih eye-catching gitu kan. Nah, itu adalah salah satu tugas dari humas. Dan namanya juga humas ya, hubungan masyarakat. Jadi mereka juga salah satunya yang mungkin ada hubungan-hubungan di luar gereja, entah dari pemuda klasis atau dari warga. Nah, itu mereka nanti akan menyampaikan informasi-informasi mengenai kegiatan yang mengajak Komisi Pemuda di gereja kita. Gitu. Oke, udah habis berarti ya dari yang pertama ini. Oke, lanjut. Oke, selanjutnya kita akan ngambil pertanyaan berikutnya. Oke, mari kita ambil. Silakan ambil. Siap. Oke. Ya, banyak sekali pertanyaan ini. Keren juga nih. Ya, siapa duluan? Gua dulu aja ya. Boleh. Oke, pertanyaan berikutnya ada berapa divisi dalam kepengurusan sekarang ini? Kebetulan tadi udah dijawab. Yes. Jadi ada 4 divisi. Divisi ibadah. Kita ulang lagi coba. Pertama divisi ibadah. Acara dan kesehatan. Divisi doa dan pemerhati. Dan yang terakhir divisi humas. Oke, itu udah kejawab ya. Kemudian ada soal berikutnya nih. Wah, ini pasti deg-degan nih, bikin deg-degan nih.
Apa visi misi dalam kepengurusan tahun ini? Waduh, ini gue Nah, ini kayaknya butuh lupa nih contekan ya. ini Butuh ya. contekan, bentar dulu ya. Wit, nih gue butuh. Buka Wah. HP-nya, Wit. Oke. Visi misi kepengurusan pemuda GKJ Pondok Gede tahun ini adalah menjadikan Komisi Pemuda sebagai tempat untuk bertumbuh dan berkembang bersama Tuhan. Kemudian misinya, menjadikan Komisi Pemuda sebagai wadah untuk mengembangkan soft skill dan hard skill semua anggotanya. Yang kedua, menjadikan Komisi Pemuda sebagai wadah untuk bersilaturahmi, menumbuhkan rasa solidaritas dan kebersamaan antar pemuda. Itu visi misi kami. Iya. Walaupun betul. ini nyontek, tapi gue yang buat kok, jadi tenang aja. Ya makanya Mas Res yang jawab. Oke. Oke. Deh. Dari Gimana? gue udah selesai nih, lanjut apa? Oke, dari gue. Pertanyaannya itu, siapa sih majelis pendamping pemuda tahun ini? Waduh. majelis Ini pendamping. emang majelis pendamping kita tuh udah terkenal banget di mana-mana nih. Siapa sih yang nggak kenal majelis pendamping kita, ya nggak sih? Iya. Ya coba Jadi- sebut aja langsung. Majelis pendamping pemuda tahun ini adalah jeng 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 Mas Wisnu, Bapak Arianto Wisnu Triatno. Yeay. Tolong ditampilkan fotonya di sini. Iya. Oke, lanjut. Lanjut. Pertanyaannya, berapa lama waktu menjadi pengurus di kepengurusan saat ini? Berarti periode kita itu dari 2022 sampai 2024. Berarti 3 tahun. Iya, benar. 3 tahun kita menjadi kepengurusan. Jangan Iya. bosen ya. Ya, Sama bosan-bosan kita. sama kita, terus Mohon bantu kita ya. dukungannya, mohon dukungannya, doa, waktu. dana, Ya. waktu. Oke deh. Oke, terima kasih. Lanjut. Oke, kita bakal ngambil pertanyaan berikutnya. Nih, Wit, gua Yes. ambilin buat lu, Wit. Spesial Waduh, buat lu. spesial nih. Pasti pertanyaannya kenapa-napa nih kalau udah spesial gini nih kan. Sampai mau diambilin. Tuh kan Oke. benar. Tuh kan. Enggak sih, enggak kenapa. Siapa dulu nih yang memulai? Kayaknya gue ya. Oke. Nah, oke. Gue akan bacakan dulu pertanyaan ini. Event apa yang spesial di tahun ini? Event pemuda itu Semuanya spesial. wah, semua spesial. Semua spesial. Ibadah Youth aja itu spesial. Spesial. sebenarnya. Iyalah, sebulan sekali spesial berarti. Mungkin yang paling spesial kali ya, kita pilih yang paling spesial. Yang paling spesial itu di tahun ini kita rencana mengadakan itu training pemusik dan WL. Benar sekali. Ya, terus ada talent show. Ya. Nanti akan ada talent show juga, dan mungkin ini akan lebih meriah, yaitu GKJ Poge Pemuda Bermasmur. Benar sekali. Itu Yes. itu 3 dari banyak kegiatan yang bakal kita lakuin, dan Iya. semoga semua rencana kegiatan kita dapat berjalan dengan lancar ya. Amin. Itu. Ya. Oke, nextnya, Wit. Nextnya, bagaimana pengurus mengajak pemuda untuk aktif dalam kegiatan bergereja? Cara mengajak. Cara buat ya. mengajak ya. Yang pasti kalau kami Benar. personal, kita akan melakukan pendekatan secara personal. Iya. Biasanya by WhatsApp gitu. Kita akan ngobrol Benar. secara dalam, ngomongin kegiatannya lagi apa nih, lagi ngapain nih, ya sebatas itu. Nah, itu membuat gimana caranya memang membuat teman-teman kita ini menjadi nyaman sama kita, menjadi dia mau cerita sama kita gitu. Jadi itu mungkin hal kecil yang bisa kita lakukan untuk mengajak teman-teman pemuda. Mungkin gitu ya. Ya, Ya, emang seperti itu caranya. yang kita lakuin saat ini ya seperti itu sih. Mungkin bukan saat ini juga ya, tapi dari kemarin-kemarin kita sudah melakukan. Di samping itu kita juga mempersiapkan berbagai macam kegiatan supaya mereka semua anggota-anggota pemuda di GKJ Pondok Gede bisa ikut berpartisipasi dan mereka bisa aktif dan bisa berkumpul dengan kami semua yang Iya. ada di sini. Begitu. Oke, Oke, lanjut. Sekarang pertanyaan yang gue pegang nih ya. sip. Pertanyaan pertama ada, kontribusi pemuda selama pandemi ini apa aja sih? Wah, Ya, luar biasa ngomongin pemuda selama kontribusi. pandemi berarti selama gerejanya streaming ya, Yes. ibadahnya. Iya, Tentu iya, banyak iya. banget. Banyak banget. Yang paling kelihatan dari proses Multimedia streaming, ya? kemudian ada Betul. multimedia, Iya. ada sound system, audio tuh banyak campur tangan, banyak bantuan dari rekan-rekan pemuda Iya. yang lainnya. Karena mungkin di masa pandemi gini memang pemuda-pemuda yang dianjurkan untuk yang berkegiatan di gereja Iya, ya. benar.
gitu. Jadi dari multimedia, dari proses syuting, dari proses editor pun banyak kita pemuda yang diikut sertakan dalam Benar. proses multimedia di gereja. Benar sekali. Kita Lalu juga ikut mendukung ya, kegiatan Kespel ya. ya kita juga sempat membantu mengedarkan, membagikan bantuan untuk warga di sekitar. Ya, itu juga ada beberapa kali pemuda diikut sertakan dalam pembagian bantuan ya dari Kespel. Dan tentu selama pandemi ini kita juga ikut memberikan buah tangan buat teman-teman kami yang terkena penyakit COVID ya. Iya. Kemarin betul. seperti saya juga dapat kemarin. Wah, curhat nih. Wah, curhat. Ya begitulah kira-kira kontribusi pemuda selama pandemi Ya, sejauh ini memang kita lebih dipakai dan diikut sertakan di dalam multimedia ya. Sampai saat ini multimedia itu rata-rata ya pemuda. Gitu, pemuda. Oke, selanjutnya ada. Sebutkan 3 kata untuk kepengurusan periode ini. Waduh, 3 kata, Wit. 3 kata. Yang kata yang menggambarkan Waduh, periode ini. 3 kata. Apa ya? Coba kita mikir dulu. Oke. A few moments later. Oke, 3 kata untuk kepengurusan periode ini adalah kalau dari gua nih ada berkembang, melayani, dan kerjasama. Kalau Kalau gue setia, melayani, rame-rame. Rame-rame, emang kalau yang Yoi. rame itu lebih asik ya, nggak ada Yes, lu nggak rame. betul Bener. Makanya banget. tujuan kita adalah buat ini supaya orang-orang mau ikut serta dalam segala macam Kegiatan di Komisi Pemuda. Oke, itu aja tuh pertanyaan gue udah habis nih. Wah, apalagi nih acaranya? Udah lah ya kayaknya. Set. Ibadah online atau ibadah onsite, Kak? Onsite. Asik bareng. Kenceng banget suaranya ya, sorry. Onsite dong, biar bisa ketemu, Onsite dong, biar bisa ya ngeliat ampun, ketemu, orangnya. foto-foto. Iya, kan kangen. Enggak kangen makan di Bu Philip. Iya, benar. Somai kan, cimol. Wah. Kalau online yang Onsite. dilihat apa? Iya, Itu doang. Iya, betul banget. Masih liatnya laptop sih. Paduan suara atau gamelan? Gamelan. Gak bisa nyanyi. Gue nggak bisa nyanyi. Musik atau olahraga? Olahraga. Waduh, beda nih kita nih. Sorry. Musik lah. Sorry, musik gue anak tetap, olahraga musik, banget musik. nih. Sorry, gue bisanya main musik. Sorry. Kacamata atau softline? Kacamata. Ya gue pakai kacamata soalnya. Sumpah ini gue nggak ngeliat apa-apa tau. Percaya nggak? Ini gue pakai di sini. Gue pakai kacamata. Biar nggak kena sebenarnya. lampu guys. Iya, biar nggak mantul. Iya betul banget. Tadi Jadi mau pakai tim. kacamata, cuman disuruh lepas. Wah parah banget tuh. Iya. Tadi gue pengen pakai kacamata renang. Nggak boleh katanya ya. Ya udah deh. Retreat atau Bible camp? Bible camp. Bible camp. Ya jelas lah Bible camp lebih seru. Iya lebih seru. Bisa Nggak bikin tenda. Nggak bisa dipungkiri, lebih seru daripada retreat. Gue bisa bikin tenda gara-gara ada acara Bible camp. Bikin Iya. tenda gak sih kita? Bikin tahu. Bikin Terakhir ke tenda. Cikole kan waktu Oh itu iya kan. betul banget. Itu berapa tahun yang lalu ya? 2018 ya? Udah lama kayaknya 17 ya. sampai 18 ya? Iya tuh udah Gue lama berangkat banget tuh duluan juga terakhir. kan waktu itu naik mobilnya Mbak Sukma. Waduh ingat banget ya. Heeh. Itu luar biasa. Bible camp. Semoga kita adakan lagi ya di tahun-tahun ini. Kaos atau kemeja? Kemeja. Kemeja. Terbukti kita dari pakai kemeja nih. Ini gue pakai Gila, kemeja. Rapi banget nggak? Ya Iya walaupun kan? nggak rapi-rapi banget ya, Iya tapi sih. setidaknya mensupport ya. Bener. Mensupport Kalau pakai kaos kemeja. pasti disuruh pakai kemeja ujung-ujungnya. Iya ujung-ujungnya pakai kemeja. Sendal jepit atau sepatu? Sendal jepit. Sepatu. Sendal jepit udah paling aman. Udah Sepatu paling enak. lebih udah paling aman. Lebih Ya, rapi. oke, kalau ngomongin aman, tertutup. sepatu. Nggak kena cipratan air. Coy enak banget pakai sendal jepit. Semeriwing gitu. Sepatu gue juga semeriwing. Ah ya, sepatu lu bolong kali. Enggak. Ya kalau nggak bolong nggak bisa masuk dong sepatunya. benar. Ya, Oke, next ya, Kak. Panas atau dingin? Dingin. Enggak, no panas. Dingin. Gue panas aja. Ya gue Dingin. suka bengek. Ya udah maklumin lah, gue panas. Ya udah umur ya. Udah nggak bisa Iya, oke. dingin. Oke. Natal atau Natal. Lu ngerayain ulang tahun Natal. Iya betul. Natal. Lebih rame, lebih asik, lebih seru. Mm-mm. Liburan akhir tahun. Pulang kampung. Benar. pedas atau Manis. Gue Iya. bingung nih. Ya pedas. Enggak, Manis. gue tim pedas. No. Gue gak suka pedes. Ya, gue suka manis, tapi gue lebih milih pedas.
Iya dong, pedas lebih asik. Manis lebih asik. Karena gue manis. Terus maksud lu gue pedas? Iya. Aneh banget. Oke, gue pedas pokoknya. Oke deh Kak, pertanyaannya habis. Dah. Oke. Sampai bertemu di kegiatan pemuda selanjutnya. Terima Salam kasih. kenal. Bye. Tuhan memberkati.